Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sungguh satu anugerah yang luar biasa, serta satu kemurahan dan kasih Tuhan jikalau kita bersama di pagi yang indah ini, kita bersekutu beribadah di tempat ini. Dan juga saudara-saudara kita yang karena satu dan lain hal, sehingga harus beribadah secara online di rumah, tanpa mengurangi rasa sukacita. Mari bersama-sama dengan kami kita rayakan Tuhan melalui ibadah ini. Di dalam hati inilah dan di dalam hati Bapak, Ibu, dan Saudara, di sanalah rumah Tuhan dan bertahta bait Allah. Kita rindu jika hati kita menjadi kediaman Tuhan. Pujian hati ini rumahmu akan membuka ibadah di pagi hari ini. Jadikan hati ini untuk kediamanmu, ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk rumah-Mu ya Tuhan. Jadikan hati ini untuk kediamanmu, ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Sekali lagi kita akan pujikan hati ini rumah Tuhan. Biarlah kita penuh sukacita dan pujian ini. Jadikan hati ini untuk kediamanmu, ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati ini rumah-Mu, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun
pun ada. Saya mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari kita menguduskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah minggu pada pagi hari ini marilah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah pencipta langit bumi beserta dengan segala isinya. Maka turunlah atas saudara-saudari sekalian dan atas ibadah ini anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan sebagai nats pembimbing ibadah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Mazmur 86 ayat 11. Amin. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali dan lanjut ibadah saya serahkan kepada pemimpin ibadah. Bapak Ibu, kita bersama-sama akan menaikkan seluruh pergumulan dan doa-doa kita, dan juga sekaligus ucapan syukur atas apa yang sudah Tuhan perbuat pada setiap kita. Kita akan mempersiapkan hati kita, dan pujian ku bersyukur padamu akan menghantarkan untuk doa syafaat. Ku bersyukur padamu. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku
bersyukur padamu, Engkau Tuhan yang mengasihiku. Engkau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Yang telah kubina, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, Engkau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, Engkau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita tundukkan kepala, kita satu hati untuk menaikkan pergumulan-pergumulan kita melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan senantiasa mengiringi langkah hidup kami. Kami dapat melalui hidup ini, hidup yang tidak mudah, hidup yang berat, yang syarat dengan pergumulan. Kami tahu dan kami sadar betapa lemahnya kami. Dan kami mengakui kebesaran, kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup ini yang senantiasa menopang kami. Untuk itulah Tuhan pada saat ini di dalam peribadahan ini kami kembali menyatukan hati kami. Kami berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus membawa pergumulan-pergumulan hidup kami.
Kami teringat akan saudara-saudari kami Tuhan, jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu. Biarlah tangan Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih dan kuasa menyembuhkan saudara-saudari kami, jemaat-jemaat-Mu ini. Kami juga berdoa di tengah-tengah penderitaan ini, biarlah mereka dikuatkan, diteguhkan imannya, dihiburkan hatinya. Dan biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa ada di dalam hati, menolong, menguatkan, dan menghiburkan. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk berbagai pergumulan-pergumulan yang saat ini tengah kami hadapi di dalam hidup ini. Bapa di sorga, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bekerja melampaui apa yang dapat kami pinta dan kami doakan. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja melebihi dari apa yang kami pikirkan. Semua yang baik Tuhan sediakan bagi kami. Oleh karena itu kami membawa pergumulan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, membebaskan kami daripada pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami semua diberikan jalan keluar yang berkemenangan. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pandemi yang sampai saat ini masih ada di sekitar kami, di tengah-tengah bangsa dan negara kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Dan sementara itu Tuhan, orang-orang yang sudah Engkau pilih, Engkau utus untuk melakukan berbagai hal untuk mengupayakan mengatasi pandemi ini, termasuk saat ini Tuhan, uji klinis vaksin yang masih terus berlangsung. Kami mendapatkan kabar baik, kabar gembira, karena vaksin ini dalam waktu dekat ini akan selesai dan dapat dibagikan. Namun Tuhan, kami hanya berharap kepadamu, biarlah berkat kasih karunia Tuhan bekerja melalui mereka yang sudah Tuhan tunjuk, mereka yang sudah Tuhan utus untuk melakukan uji klinis ini, agar mereka sungguh-sungguh dipimpin dan diberikan hikmat, sehingga apa yang sudah direncanakan, tersedianya vaksin ini dapat terwujud dan dapat segera didistribusikan secara massal, sehingga seluruh masyarakat menerimanya Tuhan. Dan dengan ini biarlah pandemi ini boleh dapat teratasi. Kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk Kabupaten Pati yang akhir-akhir ini juga belum meredah dari pandemi ini. Kami berdoa untuk kami semua, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami dari virus ini. Tuhan menolong agar kami tetap sehat di dalam Engkau. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk gereja kami beserta dengan pelayanannya di masa pandemi yang sangat terbatas ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, biarlah Tuhan juga senantiasa memberikan semangat di dalam hati mereka untuk mencari Tuhan melalui persekutuan-persekutuan pribadi dengan Engkau, juga melalui pelayanan-pelayanan secara online yang kami selenggarakan. Biarlah Tuhan kasih anugerah damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi kami semua, seluruh jemaat GKMI Pati. Kami mendoakan biarlah Tuhan memberikan kesatuan hati kepada kami Tuhan. Untuk di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, kami tetap diberikan semangat untuk melayani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan memelihara kami di dalam kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah seru doa dan permohonan kami. Kami mohon kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkannya. Kami bawa semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bukalah hatiku Tuhan. Biarlah pujian ini menolong kita untuk membuka mata hati kita, pikiran kita. Hati kita siap digemburkan oleh firman-Nya, siap dibentuk. Kita akan pujikan bait 1 sampai 3. Bukalah mata
dan kasih suci yang membebaskan diriku. Ya Tuhanku, ku nantikan kehendak-Mu yang jadilah. Berkatilah dan pimpinku, ya Roh Kudus. Baik kedua, bukalah kupingku Tuhan, agar aku mendengarkan suara-Mu. Bukalah kupingku Tuhan, agar aku mendengarkan suara-Mu jelas dan benar, yang lenyapkan kepalsuan. Ya Tuhanku, ku nantikan kehendak-Mu yang jadilah. Berkatilah dan pimpinku, ya Roh Kudus. Baik terakhir, bukalah mulutku Tuhan. Bukalah mulutku Tuhan, untuk beritakan Injil-Mu dan memuji kebesaran-Mu. Ku berseru haleluya, ya Tuhanku, ku nantikan kehendak-Mu yang jadilah. Berkatilah dan pimpinku, ya Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita sekali lagi tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk pemberitaan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan dalam pimpinan-Mu saat pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya. Biarlah Roh Kudus menguasai hati kami, membuka telinga kami untuk mendengar, membuka mulut hamba-Mu untuk dapat memberitakannya dengan baik dan benar, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 5 ayat 6. Ini yang akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang lapar, tentang haus, maka kita tahu bagaimana rasanya lapar. Kita tahu bagaimana perut kosong karena kita tidur lebih dari 6 sampai 7 jam semalam. Apalagi kalau sebelum tidur yang makannya banyak. Tentu ketika bangun pasti rasa lapar itu lebih besar. Kita tahu artinya perut kosong karena kita sibuk bekerja. Mulai dari pagi sampai lewat tengah hari sampai kita lupa makan. Kita tahu arti keroncongan. Ya.
setelah kita berolahraga pagi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, di dalam kondisi yang seperti itu, di dalam kondisi yang lapar, ya, perut kosong, keroncongan, maka apapun yang terhidang di atas meja, rasanya kita ingin makan semuanya. Ya. Rasanya kita ingin makan banyak. Ya, bila perlu nambah terus. Inilah yang dinamakan perut kosong minta dipuaskan, Bapak Ibu. Perut kosong minta diisi, dipenuhi. Nah, begitu juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam nats kita pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak mengada-ada. Karena dia tahu betul bagaimana kondisi orang yang lapar dan orang yang haus. Ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus melihat sendiri. Ya. Di sekitar dia ada kekosongan di perut karena ketiadaan makanan dan minuman. Karena memang pada saat itu Bapak Ibu, yang namanya kemiskinan itu merajalela. Banyak orang yang kesulitan. Ya, kendati hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan dasar yaitu makan. Banyak orang yang pada waktu itu berada di dalam kondisi ekonomi yang sulit karena penjajahan betul-betul memerosotkan kualitas hidup sedemikian rendah. Bisa menjadi pembantu, bisa menjadi buruh di kebun-kebun atau di ladang-ladang, itu sudah sangat bersyukur pada waktu itu. Ya, kebanyakan memang adalah pengangguran pada waktu itu. Gelandangan, pengemis itu menjadi pemandangan sehari-hari. Nah, situasi seperti itulah Bapak Ibu yang ada di hadapan Yesus. Yang Tuhan Yesus jumpai di sekitar dia. Dan karena itu, ya, bagi Tuhan Yesus, kekosongan perut karena lapar dan karena haus harus dipenuhi. Dikatakan oleh teks kita ini, dalam teks kita ini harus dipuaskan. Ya. Di dalam bahasa aslinya kata dipuaskan itu bermakna penuh di perut, Bapak Ibu. Ya, penuh di perut. Ya. Dari kosong menjadi penuh. Dari lapar itu sungguh-sungguh dipuaskan. Sungguh-sungguh mengalami kelegaan. Itulah artinya ya, dipuaskan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang kalau kita melihat ya, dalam keseluruhan karya Tuhan Yesus Kristus sebagaimana yang dicatat di dalam Injil-Injil yang namanya memenuhi kekosongan perut. Itu adalah salah satu tugas yang penting bagi Tuhan Yesus dan juga bagi para murid. Ya, tentu Bapak Ibu dan Saudara masih ingat kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, yang kita pahami itu sebagai satu mujizat yang luar biasa. Dicatat dalam Injil Matius pasal 14. Saya akan bacakan untuk melihat, untuk menyatakan kepada kita semua betapa ya hal memenuhi perut yang kosong itu adalah sesuatu yang penting dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Matius 14 ayat 15 dikatakan, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata. Jadi setelah Yesus mengajar dan hari sudah mulai gelap, ya menjelang malam, ya murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16 Tuhan Yesus menjawab, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu yang harus memberi mereka makan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, para murid bermaksud menyuruh orang banyak yang berkumpul pada waktu itu yang mengikuti Yesus itu pulang. Ya, supaya mereka pergi, supaya mereka mencari dan membeli makanan mereka sendiri. Tetapi Yesus menekankan bahwa kamu yang harus bertanggung jawab. Ya.
Jangan menyuruh mereka pergi, tetapi kamu harus bertanggung jawab memberi mereka makan, mengisi kekosongan perut mereka. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya lebih jauh dari itu. Ya, saya ingin mengajak kita semua untuk mencermati bahwa dialektika, ya, kosong dan penuh dalam pelayanan Tuhan Yesus ini ternyata bukan hanya berkaitan dengan perkara perut belaka. Ternyata bukan hanya berkaitan dengan rasa lapar, perkara lapar dan haus secara jasmani belaka. Tetapi ini juga berkait dalam perkara-perkara rohani. Perkara roh, perkara jiwa. Bapak Ibu dan Saudara juga masih ingat peristiwa perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di tepi sebuah sumur di kota Sikar di Samaria. Nah, Bapak Ibu, dikisahkan di sana bagaimana perempuan yang meminta air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus yang akan memuaskan dia. Kalau dia mendapatkan air itu, maka dia berpikir bahwa dia tidak perlu lagi datang ke sumur itu untuk menimba air, untuk mengambil air. Karena Yesus mengatakan kalau kamu menerima air yang aku berikan, kamu tidak akan haus lagi. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, perempuan Samaria itu belum mencapai pemahaman bahwa sesungguhnya apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang tidak hanya sekedar mengisi buli-buli atau tempayannya dengan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi lebih dari itu, yaitu sesuatu yang dapat memenuhi kekosongan jiwanya. Yesus berbicara tentang sesuatu yang lebih dari hanya air sebagai kebutuhan sehari-hari, tetapi sesuatu yang dapat mengisi kekosongan jiwanya. Kekosongan yang sesungguhnya tercermin di dalam hidup, di dalam jiwa perempuan Samaria itu yang terus-menerus dalam hidupnya mencari kepuasan dari para laki-laki, 5 orang laki-laki yang hidup bersama dengan dia. Tuhan Yesus melihat kekosongan hatinya, kekosongan dalam hidupnya, dalam jiwanya, dalam rohnya. Dan alih-alih menghakimi, Tuhan Yesus bertindak dengan kasih, memenuhi kekosongan, kehausan jiwanya. Dan lagi Bapak Ibu, masih dalam kisah yang sama. Di dalam ayatnya yang ke-24, Yohanes 4 ayat 24, Tuhan Yesus menyatakan di sana satu pernyataan bahwa untuk menuju kepada kepuasan rohani, maka kamu harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itulah yang akan memuaskan roh, jiwa, hidup perempuan itu. Kalau kamu menyembah Allah itu di dalam roh dan kebenaran. Bukan sekedar air untuk menawar rasa haus, untuk memuaskan rasa haus, tetapi air hidup. Dan air hidup itu adalah kebenaran Bapak Ibu. Itulah yang akan memuaskan jiwa dan rohnya. Nah, disinilah Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Lalu kita menjadi memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 6 nats kita tadi. Di mana lapar dan haus itu tidak berdiri sendiri, tetapi disertai dengan kata kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran ini adalah mencakup hukum, perintah, firman, pengajaran, dan praktek hidup sehari-hari yang dipenuhi oleh firman, oleh kebenaran, oleh pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memang concern dengan perkara-perkara kesejahteraan umat manusia. Kelaparan, kehausan, kekosongan perut yang harus diisi, dipenuhi, ini menjadi perhatian Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita semua Bapak Ibu, seluruh umat disadarkan juga bahwa tidak berhenti sampai di situ. Bukan perkara perut kosong saja hidup kita ini yang harus dipuaskan. Tetapi lebih dari itu, jiwa kita Bapak Ibu
Rohani kita perlu diisi dan dipuaskan. Terlebih lagi zaman sekarang ini Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Mengapa Bapak Ibu? Ya, karena yang namanya kekosongan yang dialami manusia zaman modern ini lebih memprihatinkan Bapak Ibu. Ya. Kekosongan manusia pada zaman modern ini lebih berat dan semakin berat. Kita dapat melihat ya, bagaimana jumlah orang stres ya di sekitar kita ini, jumlah orang yang mengalami depresi itu semakin banyak, semakin meningkat dari waktu ke waktu. Ya, banyak yang karenanya orang bunuh diri. Ya, angka bunuh diri meningkat loh Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan hal kekosongan jiwa. Ya, ini luar biasa saat ini. Sinyal kekosongan jiwa, indikasi adanya kelaparan dan kehausan secara rohani itu sesuatu yang kritis. Sesuatu yang kritis saat ini. Manusia modern sekarang ini Bapak Ibu mencari kepuasan ya, untuk memenuhi, untuk mengisi kekosongan yang melanda hidupnya dengan alkohol, ya, dengan narkoba, melakukan gaya hidup hedonis, senang-senang, ya, pesta-pesta. Ya. Banyak juga yang kecanduan, permak diri, melakukan operasi plastik, perzinahan, seks bebas. Banyak orang mengingkari realita. Sesungguhnya hatinya kosong, tetapi dia lari ke dunia maya yang penuh dengan kepalsuan, yang penuh dengan pencitraan, yang mereka sangka bisa mengisi kekosongan hidup mereka. Kecanduan games, kecanduan belanja online, kecanduan medsos. Bapak Ibu dan Saudara tahu enggak? Menurut penelitian, ya, penelitian menunjukkan bahwa 5 menit itu adalah waktu terlama seseorang kembali pegang HP, pegang handphone setelah dia bangun tidur. Itu penelitian. Ya, ketika bangun tidur, orang ya tidak sampai 5 menit dia akan mencari handphonenya. Lalu dia membuka handphonenya. Kekosongan dalam menemukan relasi yang tulus dalam realitas. Itu juga membuat kita mencari pemenuhan dalam hubungan-hubungan palsu di dunia maya. Pada intinya ada kekosongan Bapak Ibu. Pada intinya ada kelaparan rohani yang menanti untuk dipuaskan. Dan sayangnya cara-cara yang dipakai banyak orang itu salah. Justru itu akan membawa kepada kehampaan yang levelnya lebih tinggi. Ya, sudah hampa tetapi akan semakin menjadi hampa. Kehampaan yang levelnya akut. Membawa kekosongan itu lebih dalam lagi. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada firman Tuhan ini. Bahwa hanya kebenaran Allah itulah yang akan dapat memuaskan jiwa kita. Oleh karena itu kita tidak boleh mencari kepuasan untuk rohani kita, untuk jiwa kita di tempat yang salah. Bukankah kita tidak mencari makanan di tempat sampah, betul? Kita tidak mencari makanan di tempat sampah, ya. Itu artinya kita tidak mencari kepuasan jiwa kita di tempat yang salah. Kita mencari kepuasan, pemenuhan, kekosongan, kehampaan kita di tempat yang tidak tepat. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mencarinya di dalam kebenaran Tuhan. Itulah yang menjamin kita untuk kita mengalami pemenuhan. Kita dapat mengatasi kekosongan dan kehampaan jiwa kita. Kita tidak akan lapar, kita tidak akan haus lagi. Ya, karena apa? Karena kita tidak mencari di tempat yang salah, kita mencari di tempat yang benar di dalam kebenaran Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kepada kita untuk kita berpaling kepada kebenaran.
supaya kita hari lepas hari, ya, dari waktu ke waktu untuk mencari kebenaran Tuhan. Kita cari terus sampai kita ini mengalami kepenuhan, kepuasan jiwa. Percaya saja Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain untuk membuktikan selain dari kita menjalaninya. Cari kebenaran itu dari waktu ke waktu, setiap waktu dalam hidup kita. Maka kita akan menemukan, kita akan dipuaskan. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kami percaya bahwa saat ini ketika kami mendengar firman Tuhan, hati kami, pikiran kami terbuka. Kami ingin mencari kekosongan, kehampaan jiwa kami, rohani kami, hanya di dalam Engkau, di dalam kebenaran Tuhan saja. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan keberadaan kami semua. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memenuhi, memuaskan baik tubuh jasmani kami maupun juga rohani kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu. Dan biarlah semua yang kami lakukan di dalam peribadahan ini adalah hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah bersama kita dengarkan. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah masuk ke dalam hati kita tidak berhenti sampai di situ, tetapi biarlah memancar keluar, menjadikan kita hidup ke jalan yang benar. Dan kita akan menjadi terang di tengah-tengah di mana kita ada. Jalan hidup orang benar. Pujian ini akan merespon firman Tuhan sekaligus menjadi pujian penutup ibadah pagi ini. Jalan hidup orang benar. Pujian yang penuh sukacita bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bertepuk tangan dan berselamat. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rentang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan Tuhan yang menolongnya dan membangunkan dia kembali. Kita akan pujikan sekali lagi. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup
akan sampai bergelegar. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali dan membangunkan dia kembali dan membangunkan dia kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita bersama-sama mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadakan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati, melindungi, dan menyertai engkau. Allah yang pemurah dengan anugerah memandang atas engkau dan mengaruniai engkau dengan berkat-berkat rohani dan kasih, mulai dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai dan tetap dalam suasana COVID dan pandemi ini. Mari kita bersama menjaga diri, tetap menjaga kesehatan, dan tetap mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, vitamin, dan tetap kita menjaga jarak dengan sesama. Pakai masker. Demikian, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.